حبيبي خلاص حبيبي خلاص. طب يلا سامع إذا جاء. شفتي حبيبي خلاص حبيبي سامع يلا إذا جاء. على صوتك. ورأيت الناس. فسبح. أيوة على صوتك. فسبح. كمليها يا بابا. Ada yang kita rasa macam tiba-tiba kita blur pun, kita tak tahu nak jawab macam mana. Mission untuk bencana tu, ada mission yang terlalu banyak. Okey, Kak Jan ambil salah satu mission yang ni first, kita cerita pasal Gaza kan. Gaza tak tahu nak expect apa, tak pernah pergi kat sana, masuk saja dekat welcome to Palestine. Nak masuk Gaza tu kita akan nampak satu signboard, jejak kaki dekat sana. Katakanlah di antara yang sedang tengok ni, aku serabut, aku tension dan sebagainya, pergi tempat pegang. Tapi Allah ambil, letak tepi kita segala masalah. Allah bagi semua ketenangan sampai kita rasa biar betul kita duduk tempat pegang ke apa, terlalu tenang. Dan bila kita sampai dekat Gaza tu, perkataan pertama yang diungkapkan oleh rakyat Gaza, dia kata apa? Selamat datang ke tanah kamu sendiri, welcome to your home. Dan mereka peluk kami, dan waktu tu kami menangis. Dan dia kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by. Suara dentuman, sirine ambulan hingga kini masih terdengar bising di Palestina. Tak peduli tenaga kesehatan, malam dan siang, selama kokangan senjata masih menghadap ke depan, perang akan diteruskan. Tapi mau sampai kapan? Sementara mayat bergelimpangan, media barat justru menyudutkan. Katanya, jika bukan karena Hamas yang mulai duluan, Israel tidak akan menuntut balasan. Jujur saja, ini bukan lagi soal tendensi agama, sebab jika terus berkelut dengan hal itu, ujungnya hanya pada klaim tentang tanah yang dijanjikan. Lebih dari itu, ini menyoal rasa kemanusiaan yang sudah jauh di luar ambang batasnya. Menurut kabar terbaru, dengan dimulainya peperangan ini, negara-negara adidaya seperti Amerika dan Rusia mulai ancang-ancang, yang dampaknya dapat membuat meningkatnya eskalasi konflik dari yang awalnya perang regional menjadi perang global. Jika sudah seperti ini, sebelum terlambat, pemerintah Indonesia harus mengambil peran untuk menjadi penengah demi terwujudnya perdamaian. Sebab jika hanya mengutuk apalagi membiarkan, tidak salah jika banyak pihak berpandangan Indonesia sekarang hanya jago kandang. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Siapapun yang mengaku muslim di masa sekarang bukan pilihan, wajib membela Palestina. Ini bukan pilihan, dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Palestina mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah Belanda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok, tanah air kita dirampok. Nah, begitu keadaan orang Palestina. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Palestina yang duluan menyerang, bah, mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka jajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Kan nggak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan, oh itu bukan masalah saya. Nggak bisa, wajib. Allah akan tanya kita per individu, apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu di sana. Palestine, tomorrow will be free.
Palestine, tomorrow will be free. Seandainya mereka bunuh kami, sudah lama kami mati. Tapi mereka tidak ingin kami mati. Mereka datang ke rumah kami, mereka pecahkan tempat air, mereka buat kami kehausan setengah mati. Mereka ambil dengan senjata laras panjangnya, mereka pecahkan tempat-tempat minyak zaitun, karena mereka tahu kami tak dapat hidup tanpa zaitun. Mereka hancurkan sawah, mereka hancurkan sawah gandum, makanan pokok kami. Mereka ingin membuat kami setengah mati, tapi kami tak akan meninggalkan negeri ini sampai satu saja. Ish kariman, hidup mulia, Palestina merdeka. Au mut syahidan, atau mati sebagai orang yang syahid.